Berikut saya akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsi mesin bubut. Yang pertama merupakan headstock. Headstock atau kepala tetap berfungsi sebagai tempat satu kesatuan mesin yang berada di dalamnya dan mempunyai komponen seperti motor penggerak, puli, belt yang dihubungkan dengan spindle. Yang kedua, cak. Cak merupakan perlengkapan dari mesin bubut yang dipasang di poros spindle untuk menjepit benda kerja yang akan dibubut. Yang ketiga adalah tuas handle. Tuas handle memiliki jenis tuas atau handle yang berbeda dan berfungsi untuk mengatur kecepatan spindle, untuk mengatur arah pemakanan, dan untuk mengatur penguliran. Yang keempat merupakan tombol emergency stop. Jadi tombol emergency stop ini digunakan untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi yang darurat. Yang kelima, ada poros transporter berfungsi untuk membawa eretan secara otomatis pada saat proses pembubutan. Yang keenam, ada poros pembawa berfungsi untuk membawa dan mendukung kinerja eretan saat proses pemakanan secara otomatis. Yang ketujuh, ada alas mesin berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakanan ketika proses pembubutan terjadi dan juga sebagai tempat dudukan untuk kepala lepas. Yang kedelapan, tool post berfungsi untuk mengatur ketinggian mata pahat tanpa perlu menggunakan ganjalan. Yang kesembilan, ada eretan alas berfungsi untuk melakukan pemakanan arah memanjang sejajar searah sumbu benda kerja, yaitu kanan dan ke kiri. 10. Urutan lintang berfungsi untuk mengatur tebal tipisnya pahatan yang dilakukan dengan memperhatikan skala ukuran yang sudah disediakan. Yang 11, ada eretan atas memiliki fungsi untuk membuat tirus dengan sudut yang besar dan digerakkan secara manual. Dan di sini seharusnya ada skala sudut dan berfungsi untuk mengatur sudut eretan atas. Dikarenakan di mesin bubut ini skala sudutnya tidak ada, maka nanti akan saya beri gambar sebagai berikut. 12. Ada rem kaki digunakan untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses. 13. Ada revolver atau tuas format untuk mengubah putaran searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Yang ke-14, ada tailstock atau kepala lepas untuk mendukung benda kerja yang panjang, di mana senter diam ataupun senter putar dapat dipasang pada kepala lepas. Ya, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara memasang benda pada cak. Ini kita pasang dikira-kira saja, dipasang di sini, dikasih space kira-kira agar pahat tidak menabrak saat memproses. Setelah barang dipasang, kita kencangkan baut di ini sampai kencang. Lalu baut sisi selanjutnya, ini bautnya ada 3 dan satunya. Ketika ini sudah kencang, maka bisa dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemasangan pahat. Untuk pemasangan pahat kita membutuhkan bantalan dan pahatnya. Jadi kita kendorkan dulu baut-bautnya. Ini nanti titik pahat ini, ujung pahat diposisikan ke perpotongan poin ini. Jadi ini harus, nah pas gini nanti, agar presisi saat membubut nanti. Kita pasang dulu bantalan pahatnya, kita pasangkan, lalu kencangkan menggunakan kunci. Kita pasang ke tool post. Setelah dirasa jangan kencang-kencang dulu, kita kendorkan ini untuk bisa menggeser-gesernya. Nah, posisikan tepat di titik tadi ya. Posisikan tepat di perpotongan ini. Nah,
setelah sudah dilihat, dirasa sudah posisinya sudah pas, titik ujung sini dengan ujung poin ini, lalu dikencangkan. Ini kencangkan dengan kunci ya. Nah, ini udah siap buat pemakanan. Sudah siap untuk pemakanan. Pada saat ini saya akan menjalankan langkah facing. Setelah dilakukan center pada pahat, langkah selanjutnya adalah facing. Facing merupakan langkah di mana permukaan benda kerja diratakan menggunakan pahat dengan cara menggerakkan eretan alas hingga mendekati benda kerja. Kemudian dilanjutkan dengan cara menggerakkan eretan lintang hingga benda kerja termakan cutting tool. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakanan melintang. Pertama-tama, sentuhkan ujung pahat ke permukaan benda. Kemudian, setelah ujung pahat menyentuh permukaan benda, geser sampai titik 0 untuk menentukan ketebalan pemakanan. Setelah menggeser ke titik 0, lalu dikembalikan lagi, lalu disetting pemakanan yang kita mau. Ini saya akan menyeting ke 0,2. Lalu setelah disetting ke 0,2, digeser pelan-pelan supaya hasilnya tidak kasar.